Salam budaya. Kali ini kita akan mencoba untuk menelisik salah satu ikon Kota Tegal yang berkaitan dengan dinamika perkembangan seni dan budaya, yaitu ada kampung seni yang terdapat di Kompleks Wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal. Apa yang menarik dari kampung ini? Karena kita melihat bahwa perkembangan dan gerak dinamika kesenian di Kota Tegal itu tidak hanya terkait dengan institusi kesenian seperti Dewan Kesenian Kota Tegal, tetapi yang menarik ada kantong-kantong kesenian yang dikelola oleh perseorangan maupun komunitas, dan kantong-kantong itu menjadi salah satu pergerakan dinamika kesenian. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampung seni di PAI Kota Tegal ini berdiri tahun 2009 yang digagas oleh almarhum Nurmudiono dan juga almarhum pelukis Widodo. Dan pergerakan kampung seni ini menarik karena sebelumnya ada istilah beberapa komunitas yang menarik, yaitu seperti komunitas Ngisor Pelem atau yang disebut dengan Solem, dan kemudian ada beberapa komunitas-komunitas kesenian lain yang pada waktu itu mencoba membuka wilayah bergerak dalam dinamika berkesenian. Nah, kampung seni ini menarik karena tidak hanya bergerak dalam satu cabang kesenian, tetapi juga berbagai macam, dan menjadi sebuah kontestasi positif karena pada waktu itu ada Dewan Kesenian Kota Tegal dan kemudian ada kampung seni yang berada di Kompleks Wisata PAI Tegal ini. Dengan demikian dua institusi ini kemudian saling memberikan kontribusi dan kemudian saling memberikan semacam penyadaran dan ruang apresiasi kesenian bagi masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya. Dan sebagai salah satu saksi mata pergerakan kampung seni ini, saya kira ini menjadi bagian yang unik bahwa sejarah kesenian di Tegal itu digagas oleh komunitas-komunitas yang kemudian menjadi bagian yang unik dan kemudian juga bisa menjadi pertimbangan untuk menjadikan destinasi perkampungan yang menarik daripada perkampungan yang kita kenal sekarang ini. Dan memang ini harus diakui bahwa munculnya beberapa komunitas ini kemudian setelah kampung seni, kemudian ada kampung Marpangat yang sama-sama bergerak dalam bidang kesenian, kemudian ada komunitas Pasi. Paling tidak kita melihat bahwa sejarah terus bergulir dan mengajarkan bahwa itu berawal dari gagasan saat komunitas-komunitas itu kemudian membuat sebuah pergerakan di luar institusi Dewan Kesenian Kota Tegal saat itu. Walaupun kita melihat nantinya beberapa aktivis kampung seni Kota Tegal ini nanti akan bergerak dalam kepengurusan di Dewan Kesenian Kota Tegal. Apa yang bisa kita lihat? Bahwa pertama adalah kampung seni ini sepanjang tahun 2009 sampai kemudian 5 tahun ke depan dan kemudian berikutnya sudah banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang saya kira ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Tegal. Di antaranya ada kita lihat ada diskusi kesenian dan sejarah yang menarik, kemudian juga ada lomba-lomba yang menarik kayak lomba puisi, kemudian lomba menggambar, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari ikon pertumbuhan kesenian di Kota Tegal ini. Dan ini juga sebetulnya menjadi bagian pertimbangan pada kita melihat dan juga menjadi mitra khususnya untuk pemerintah dan pemangku kepentingan kesenian di Kota Tegal ini, bahwa ketika pemerintah ini mencoba untuk menggagas tentang pengertian smart city, kemudian juga berkaitan dengan menjadikan Tegal sebagai ikon kota yang saya kira berbeda dengan kota lain, ruang pertumbuhan kesenian menjadi perhatian. Nah, saya kira kampung seni bisa menjadi apresiasi pemerintah bersama dengan komunitas lainnya. Dan jangan lupa di sini pernah ada hadir kayak Mas J.J. Rizal, salah satu penggerak literasi dan juga salah satu penggerak komunitas bambu di Jakarta. Kemudian juga ada sejarawan Australia, Flinders University, yang sekarang sudah pensiun, yaitu Profesor Anton Lukas, yang kita kenal
sebagai salah satu sejarawan yang mengungkap dan mengangkat peristiwa di daerah. Dan beberapa pelukis-pelukis datang kemari, dan kemudian juga perhelatan antologi Negeri Poci ini juga pernah berlangsung di Kampung Seni ini. Dan dari tahun 2009 inilah kita berharap banyak bahwa Kampung Seni akan menjadi ruang publik terbuka kembali, sehingga nantinya ini akan mewarnai geliat bahwa di Tegal adalah salah satu kota yang memang sejak dulu dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah panjang tentang berkesenian. Dan Kampung Seni inilah yang tampaknya mesti menjadi bagian penanda dari ruang berkesenian dan juga ruang publik untuk seni di Kota Tegal dan sekitarnya. Inilah yang menjadi ungkapan untuk melihat sejarah Kampung Seni di PAI Tegal ini, dan ke depan memang perlu ada satu upaya menggairahkan kembali bahwa ruang-ruang berkesenian tidak hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan formal, tetapi juga teman-teman komunitas secara partikulir dan juga persorangan maupun secara berkelompok ini perlu menjadi perhatian yang cukup serius dari pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari upaya kita menyelaraskan dinamika berkesenian di Kota Tegal ini. Dan ini juga akan menjadi salah satu berdampingan dengan kota-kota di tetangga lainnya seperti Kabupaten Brebes, kemudian juga Kabupaten Tegal. Sehingga dengan demikian, upaya-upaya untuk menginventarisasi, upaya-upaya untuk melakukan konservasi, perlindungan dan pemanfaatan ini akan bisa dilakukan kembali. Dan kita lihat bahwa pemerintah sebetulnya sudah mendorong seperti ditetapkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, kemudian juga masing-masing daerah sudah menyusun pokok-pokok pengembangan kebudayaan daerah. Saya kira ini harus ditangkap oleh teman-teman komunitas berkesenian, komunitas seni ataupun budaya secara umum untuk segera melakukan upaya membantu pemerintah dalam hal masalah mengoptimalkan objek pemajuan kebudayaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Inilah yang saya kira penting, menjadi pelajaran penting dari kita semuanya untuk menangkap noktah kecil yang ada di PAI Tegal ini, tetapi harus diakui bahwa geloranya sampai sekarang ini masih terasa. Salam budaya.